Gencatan senjata ini cuma jeda mereka berhenti sebentar untuk kepentingan jangka pendek yang membebaskan senjata Sandra. Di situ mereka akan terus melanjutkan genosida di Gaza. Anda kembali di The Prime Show pemirsa. Lisa Blackpink kembali mencuri perhatian netizen. Kali ini bukan karena aksi panggungnya, namun melalui kegiatan amal untuk korban Gaza, Palestina. Idola K-pop global ini sukses menggelar acara thrifting bertajuk Welcome to Lisa's Closet di Yongsan, Seoul, Korea Selatan, Minggu 29 Juni lalu. Lisa menjual berbagai barang pribadi yang pernah ia pakai kepada para penggemar, mulai dari pakaian, tas, hingga aksesoris dengan harga terjangkau. Hal ini dilakukan supaya lebih banyak penggemarnya bisa berpartisipasi dalam donasi. Seluruh hasil penjualan dalam acara tersebut disumbangkan pada Good Neighbors, sebuah organisasi kemanusiaan dan pembangunan internasional yang aktif di lebih dari 50 negara termasuk Gaza, di Palestina, dan Myanmar. Biasa kita lanjutkan perbincangan kita malam hari ini, Pak Agung. Kalau ada gencatan senjata di Gaza, kalau memang terwujud ini selama 60 hari, Israel kira-kira akan menyerang sekitar lagi atau tidak? Sebelumnya kan juga pernah sempat menyerang Lebanon, kemudian apakah akan kembali menyerang Iran lagi? Pilihannya adalah mungkin tidak menyerang Iran, tapi menyerang yang lainnya, mereka sasaran di Suriah, menyerang Papua ini. Tetapi yang jelas kecenderungan Israel itu dia akan memprovokasi, sehingga pihak yang lain yang akan kelihatan menyerang, pada sesungguhnya yang lain itu membalas. Contohnya mungkin dengan tidak menyerang langsung negara tersebut, tapi menyerang kepentingan negara tersebut. Contohnya ada jenderal Iran dibunuh di Suriah, atau siapa dibunuh di tempat lain, ataupun dihancurkan, ataupun ya itu adalah memang teknik Israel untuk menjaga agar running of jadi adu domba gitu ya, Pak? Bukan adu domba, karena Israel itu negara yang berdiri di atas ancaman. Ya, kalau ancaman itu tidak nyata, hanya ancaman-ancaman yang hanya berupa ancaman berupa kata-kata, maka dia tidak eksis. Karena banyak dari gini ya, negara Israel itu berdiri atas dasar bahwa dia adalah kumpulan orang-orang yang tersakiti pada Perang Dunia Kedua. Dan untuk itu negara-negara Eropa dan banyak negara Barat itu yang merasa bersalah, berdosa karena tidak membantu maksimal. Karena sebelum Perang Dunia Kedua itu sebenarnya mereka itu membantu Nazi itu mereka. Nah, setelah perang, setelah korban banyak, akhirnya, dan juga karena pemimpin-pemimpin Israel ataupun bisnismen Israel menjadi penguasa ekonomi dunia baru, nah itu akhirnya Israel itu bisa eksis lah. Namun sekarang masalahnya adalah sekarang bagaimana Israel, apakah masih mengikuti pola lama? Ternyata juga tergantung daripada politik di Amerika. Ternyata para politisi di Amerika, Demokrat dan Republikan, itu masih mengandalkan isu-isu lama, karena kebetulan banyak orang Amerika yang masih terjebak pada isu lama bahwa Israel itu yang orang yang tersakiti atau orang-orang yang ini. Akhirnya pilihan bagi mereka adalah isu-isu bahwa Israel itu diserang, Israel adalah kita, yang menyerang Israel adalah lawan. Kalaupun Israel salah, tapi lebih salah dia. Jadi akhirnya isu-isu itu berjalan. Jadi isu-isu tahun 60-70 itu masih laku di era sekarang. Karena banyak orang Amerika juga sebetulnya tidak terlalu well knowledge. Jadi pilihan di sana, apalagi zaman medsos ini, pilihan mereka yang lihat adalah stasiun TV yang pro sama pendapat dia. Yang dia dari dulu senang sama Israel, pro Israel, TV itu terus. Tidak berubah. Sama juga, saya kira semua negara punya segmen sendiri. Nah, kebetulan di dua partai, Republikan dan Demokrat, dua-duanya dilobi oleh AIPAC atau dilobi oleh pelobi-pelobi yang pro Israel, yang mungkin lebih menginginkan Israel raya daripada orang Israel sendiri. Nah, itu adalah fakta yang mana semua tindakan di Amerika atau negara berbeda. Nah, di Israel juga sama. Kaum konservatif itu mereka anehnya semuanya logik ya. Saya membela diri dari ini, pertahanan orang, menyerang orang benci saya. Tapi ujung-ujungnya mereka itu adalah 3000 tahun lalu pada saat Israel itu menguasai Palestina seluruhnya, dan itu di bawah Nabi Sulaiman, seperti itu contohnya. Artinya nggak logik juga ujungnya. Itu sama radikalnya dengan orang-orang yang menganggap bahwa seluruh Timur Tengah harus di bawah kekuasaan tertentu. Jadi akhirnya ya nggak make sense juga, dan itu yang dipercayai. Nah, sekarang masalahnya adalah bagaimana politik di Amerika ini bisa berubah, dan itu
kalau ini perang Gaza ini diteruskan, ada kemungkinan anak-anak muda yang nanti masa depan aja memimpin Amerika akan, makanya harus dihentikan oleh ke mereka juga. Kalau tidak, nanti Israel buruk sekali nanti. Gitu aja. Kalau Pak Faisal memandangnya seperti apa? Ya, kalau kita berbicara tentang protokol gencatan senjata versi Amerika, artinya ketika kita mendukung apa yang disampaikan Amerika, kita mengikuti ya skenario Amerika, mengikuti kepentingan Amerika dan Israel, karena sudah terbukti ya Amerika dan Israel itu ya satu kesatuan seperti tadi kata Mas Hussein. Jadi ya apa yang disampaikan Trump tentang proposal gencatan senjata itu ya hanya untuk kepentingan Israel, yakni untuk membebaskan tentaranya yang masih ditawan, warga sipilnya yang masih ditawan di Gaza, karena kan Netanyahu mendapat tekanan domestik di dalam negerinya agar perang segera dihentikan dan warga Israel bisa segera dibebaskan apapun resikonya. Seharusnya yang dilakukan Trump itu adalah ya Trump memaksa dulu Israel menghentikan agresi, memundurkan menarik semua pasukan, membuka bantuan kemanusiaan. Secara otomatis itu adalah sebuah gencatan senjata. Jadi jangan kata gencatan senjatanya yang didahulukan, tapi tindakan nyata dari Israel itu sendiri yang harus didahulukan ya. Kalau misalkan negara Arab dan Muslim masih mendukung apa yang dikatakan Trump ya itu ya saya kira sangat naif ya. Ketika dua negara itu tidak bisa dipercaya dalam perang yang berlangsung sejak awal Oktober 2023, terus tiba-tiba setiap Trump atau Netanyahu menawarkan sebuah gencatan senjata, kita ikut. Artinya negara Arab dan Muslim itu ikut dalam irama gendang ya Amerika dengan Israel. Dan itu sama saja. Sebenarnya yang penting adalah bagaimana memberikan keadilan bagi bangsa Palestina itu sendiri. Keadilan dalam arti ya Israel harus dikenai sanksi politik, ekonomi, ya kalau bisa militer. Dan itu yang kemarin secara tidak langsung itu dilakukan oleh Iran, memberikan sanksi militer. Selama itu tidak diterapkan kepada Israel, Israel akan terus mengulang. Gencatan senjata ini cuma jeda mereka berhenti sebentar untuk kepentingan jangka pendek, yang membebaskan sandera. Di situ mereka akan terus melanjutkan genosida di Gaza. Tapi dalam konteks lebih besar, gencatan senjata ini tidak akan mengakhiri penjajahan Israel terhadap Palestina yang telah berlangsung sejak negara Zionis itu berdiri pada 14 Mei 1948. Saya kira memang negara Arab dan Muslim harus solid, walaupun kita tahu itu tidak mungkin. Mereka tidak mungkin berani melawan Amerika Serikat karena keterbatasan kapabilitas nasional, dan juga masih mengandalkan Amerika dalam konteks ekonomi, politik maupun militer. Baik. Kalau tadi kita dengarkan juga dari Mas Faisal Assegaf, gencatan senjata ini hanya jeda sebentar saja, tidak akan mengakhiri sama sekali. Menurut Mas ya, memang yang ada di benak warga Gaza, warga Palestina, ketika bicara permanent ceasefire, itu adalah berhentinya kolonialisme Israel di Palestina secara total. Namun kan itu sesuatu hal yang sebetulnya utopia juga sebetulnya, angan-angan, nggak pernah. Karena kita ambil misalnya pendapatnya Profesor Sejarah Israel Ilan Pappé, dalam bukunya dia menulis ada kutipan seperti ini. Dia bilang Israel itu atau Zionisme itu dihadirkan itu memang bukan untuk hidup berdampingan, tapi untuk melakukan ethnic cleansing di situ. Jadi nggak pernah ada yang namanya two-state solution dalam ideologi mereka. Jadi kalau kita selama ini berkoar-koar harus Palestina harus menerima two-state solution, masalahnya Israel siap menerima nggak? Dalam bukunya, misalnya dalam bukunya Z.A. Maulani, Zionisme Menenggelam Dunia, Yahudi Menenggelam Dunia, dia mengutip pernyataannya siapa itu, David Ben-Gurion, Perdana Menteri Israel pertama, ketika ditanya oleh seorang wartawan dalam satu sesi press conference. Wartawan ini kaget melihat batas Israel terus meluas, terus ekspansif dari hari ke hari. Wajar dong bertanya dong, wahai Pak Perdana Menteri, sebetulnya di mana sih batas wilayah tentara negara Israel? Apa jawaban dia? As far as our soldier can reach, sejauh yang bisa dijangkau oleh pasukan kami. Jadi sebetulnya ide untuk ekspansi kemudian mengagresi negara-negara sekitar itu selalu ada, dan itu tidak akan berhenti. Dan lagi-lagi saya membaca bukunya Samuel Phillips Huntington, Clash of Civilization 1996.
di situ kan menjelaskan bahwa pertempuran hari ini sudah bukan pertempuran antara negara, tapi benturan peradaban itu. Maka mohon maaf kalau tadi kata Bang Faisal Israel harus dikenakan sanksi militer atau politik, itu nonsens. Makanya dan uniknya para petinggi negara-negara Barat itu nggak pernah menutupi masalah ini. Joe Biden 2 kali menyebut, if there was not Israel, Amerika would have to invent one. Kalau nggak ada Israel, kita harus bangun itu Amerika. Kemudian Samuel Hosea Aznar mengatakan kalau Israel runtuh, kita juga runtuh. Artinya, padahal sesungguhnya itu akan terjadi ketika Israel harus istilahnya merelakan kolonialismenya dan membiarkan Palestina menjadi satu negara merdeka secara utuh. Baik, pemirsa, The Prime Show masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.